Oke, salah satu yang challenging ya saat kita bikin aplikasi itu biasanya adalah pas bagian performance. Nah, jadi saat teman-teman bikin aplikasi apapun, biasanya yang lumayan challenging itu saat kita pengen melakukan performance testingnya. Nah, kadang-kadang mungkin kita bisa sesuai ekspektasi hasilnya, kadang-kadang juga tidak sesuai ekspektasi. Nah, di sini ada pertanyaan menarik tentang performance optimization. Cuma kebetulan di sini pertanyaan spesifik banget untuk Java. Yuk kita lihat pertanyaannya. Java Performance Optimization. Halo Pak Eko, izin diskusi. Saat ini saya sedang mendevelop sebuah aplikasi yang high load atau banyak data yang diproses dalam satu waktu. Atau RPS ya, atau request ini maksudnya apa ya? RPS itu request per second ya. Kalau banyak data diproses dalam satu waktu, maksudnya banyak request dalam satu waktu ya. Bukan banyak data yang diproses, banyak request kali ya maksudnya. Secara feature, sebetulnya aplikasi sudah selesai dan berfungsi. Namun, setelah dilakukan load atau performance testing melalui JMeter, hasil RPS-nya atau request per second-nya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Nah, karena saya sering menonton video-video YouTube Pak Eko, saya sering notice bahwa Pak Eko pernah kerja di berbagai fintech seperti payment gateway dan lain-lain, yang notabene-nya aplikasi harus memiliki RPS atau TPS yang tinggi. Mungkin Pak Eko bisa berkenan sharing ilmu. Oke. Karena saat ini variabel yang saya sudah aware adalah satu request database call. Karena aplikasi yang dibuat itu harus real time, maka semua konfigurasi yang update harus ter-apply secara real time. Jadi setiap incoming request, sistem perlu melakukan query ke database. Dan yang saya tahu bahwa setiap query itu terdapat price yang dipertimbangkan. Contohnya adalah network latency. Data yang besar sehingga membuat query menjadi lama. Perkirakan solusi mungkin caching, ini menyambung dengan poin kedua. Oke. Kita bahas dulu deh ya, dari yang pertama, nanti kita sambil bahas juga di sini. Oke. Kalau kita dapetin aplikasi yang kita develop itu ternyata dapatnya RPS-nya kecil misalnya, itu harus dicek dulu gimana cara kita ngetesnya. Nah, kita akan gambarin dulu nih. Oke, jadi salah satu problem programmer kadang-kadang ketika dia melakukan performance testing, dia melakukannya di laptop. Kalau dilakukannya di laptop, itu nggak bisa ngikutin apa ya istilahnya itu. Ya, nggak bisa dapetin nilai aslinya. Saat kita nanti mau melakukan performance test, itu pastikan ya, itu dilakukan langsung di servernya. Jadi kita misalnya nanti, saya mau running di server, di sana itu pakai speknya, CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, langsung dijalankan. Termasuk jumlah servernya. Jadi kalau teman-teman, minimal 2, ya udah langsung setup. Jadi jangan di laptop, karena ketika performance test itu gimana nanti hardware-nya juga ya. Jadi kalau kita lakukan di laptop misalnya, teman-teman lakukan seperti itu, belum tentu nanti hasilnya sama ya ketika nanti di production. Oke, kita bahas di sini. Jadi yang pertama, tadi kebetulan nggak dijelasin ya, itu testingnya di mana. Oke, jadi waktu kita lakukan performance testing ya, jadi syarat pertama performance testing itu lakukan di live prod environment ya. Jadi teman-teman harus tentukan juga contohnya ya, udah pasti contohnya kalau nanti teman-teman deploy pakai CPU berapa gitu ya, RAM-nya berapa, dan juga misalnya jumlah servernya berapa. Jadi harus langsung. Jadi nggak bisa kayak, saya running di laptop deh gitu ya, itu nggak bisa. Apalagi kalau teman-teman running aplikasinya di laptop, running database-nya di laptop, running JMeter-nya di laptop, itu juga nggak bisa dijadikan benchmark real traffic-nya nanti seperti apa, karena bakal berbeda sama sekali. Nah, jadi yang paling penting adalah teman-teman harus deploy di production. Jadi kalau kita bilang ini adalah bagian production, ya teman-teman harus running. Ya minimal nggak mungkin kan, kalau kita nanti deploy itu cuma satu server, itu nggak mungkin. Minimal pasti 2 server. Jadi teman-teman pastikan 2 server. Jadi di sini CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, CPU-nya berapa, RAM-nya berapa. Nah, sekarang misalnya kita sudah running di server. Nah, terus gimana melakukan performance testing-nya? Nah, performance testing itu jangan dilakukan di laptop teman-teman. Contohnya di sini pakai laptop gitu ya. Teman-teman running pakai tadi JMeter ya. Itu ke sini langsung melakukan performance testing-nya gitu ya. Ke sini. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada yang namanya network ya. Nah, kalau di sini lambat, jadi bisa aja nanti itu takutnya itu adalah
aplikasinya sebenarnya cepat, cuma karena network teman-teman agak sedikit lambat, misalnya, apalagi nanti kan tiba-tiba ngirim request segitu banyaknya, bisa aja kan ini jadi lambat. Jadi nanti yang harusnya contohnya, respon time-nya harusnya contohnya 20 milisecond gitu ya. Nah, nanti kalau malah misalnya dapatnya jadi 100 milisecond. Padahal misalnya 80 milisecond-nya itu dari koneksi internet teman-teman. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi pastikan kalau bisa itu langsung performance test-nya, jadi jangan dilakukan di sini ya. Jadi jangan dilakukan di sini. Tapi langsung teman-teman lakukan jadi teman-teman bikin satu server lagi di environment production yang sama, nah teman-teman jalankan di sini. Nah, saya tidak menyarankan JMeter sebenarnya. Kenapa? Karena JMeter itu, JMeter basisnya itu thread ya, dan thread pool. Seperti ini. Dan ini berat banget. Selain itu, dia itu agak sedikit terbatas fiturnya. Jadi kalau saya sarankan teman-teman pakainya K6 ya. K6 itu lebih ringan, performanya lebih baik, lalu fiturnya lebih banyak. Jadi contohnya teman-teman mau ramping up. Oke, pertama sedikit, habis itu naikkan lagi 2 kali lipat, naikkan lagi, habis itu turunin dan sebagainya. Lalu mau disebutin jumlah concurrent usernya, tapi request yang berbeda, itu bisa. Kalau ini basisnya thread pool, jadi kayak teman-teman, oke saya mau setup 100 thread, ya udah di-hit aja sekuatnya. Padahal mungkin aplikasi kita sebenarnya masih sanggup ya di atas 100 thread misalnya. Jadi ini saya nggak saranin. Jadi teman-teman kalau bisa pakainya yang K6 ya untuk saat ini, saya rekomendasiin. Nah ini di satu server. Jadi nanti ini yang akan melakukan performance test langsung ke sini. Jadi ini kita bisa bilang dia kalau bisa ada di satu server ya. Jadi ini satu environment, sorry. Jadi teman-teman contohnya, oke saya mau pakai Google Cloud. Ya kalau bisa di Google Cloud yang sama, di region yang sama gitu ya. Nah, atau teman-teman mau pakai Azure atau AWS, ya kalau bisa di data center yang sama, di region yang sama juga. Jadi biar tidak ada network latency yang terlalu tinggi. Harusnya kan kalau antar satu data center yang sama harusnya kecil ya. Ya walaupun masih ada, tapi harusnya kecil. Oke, jadi ini yang harusnya dilakukan. Nah, cuma kebetulan tadi pertanyaannya kurang detail ya. Nah, oke. Anggap aja sekarang kita udah dapat kayak gitu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya kita udah melakukan kayak gitu, ternyata RPS-nya tidak sesuai dengan yang kita mau. Kira-kira di mana problemnya? Nah, ini juga kita nggak bisa ngejudge, oh aplikasinya yang lemot. Nggak juga. Bisa aja memang contohnya bisnis logiknya emang berat gitu ya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau contohnya bisnis logiknya itu berat, setelah kita coba satu aplikasi itu, satu server aplikasi itu cuma bisa, misalnya ya, itu cuma bisa tahan 100 RPS, tapi kita pengennya misalnya, anggap aja trafficnya kita pengennya dapat 300 RPS. Harusnya kita bisa tahu ya, caranya gimana? Caranya kita tinggal naikin secara horizontal. Jadi teman-teman tinggal tambah servernya aja. Jadi harapannya nanti dia dapat 100 RPS. Nah harusnya aplikasi itu ya, entah itu kita bikinnya pakai Java, atau Node.js, atau Golang gitu ya, itu harusnya aplikasi itu adalah stateless. Stateless artinya dia tidak menyimpan data. Kenapa? Karena datanya di database ya. Nah, karena dia tidak menyimpan data, jadi harusnya ketika teman-teman scale secara horizontal itu bisa dilakukan. Jadi kalau satu server itu cuma bisa handle 100 request per second, 2 server harusnya ya itu bisa 200. 3 server harusnya bisa 300. Nah, sekarang misalnya teman-teman udah coba ya, taikin ya. Misalnya teman-teman targetnya 500 ya, 500 request per second. Ketika coba kita naikkan ke 4 server, ternyata RPS-nya masih tetap totalnya 300. Oh, teman-teman coba naikkan lagi ke 5 server, ternyata masih sama. Hanya dapat 300. Nah, pada kondisi ini harusnya problemnya bukan di aplikasi kita. Biasanya adalah di layer lain ya. Nah, di layer mana? Biasanya di layer yang tergantung aplikasi kita. Contohnya kalau aplikasi kita ternyata pakai database ya, di sini. Misalnya dia pakai DB gitu ya, database, itu kan 5 server ini kan pasti dia akan manggil ke database yang sama ya. Jadi kita pasti manggil kayak gini. Itu pasti tuh. Artinya apa? Artinya sebenarnya dari aplikasi kita tuh masih sanggup handle ya, sampai 500 RPS, tapi ternyata database-nya yang udah nggak sanggup. Jadi kalau database-nya ternyata cuma sanggupnya 300 RPS, berarti problemnya adalah di database-nya. Nah terus gimana? Kalau kayak gitu, berarti yang teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu scale lagi si database-nya. Jadi sebenarnya teman-teman pikirnya kayak gitu aja. Teman-teman lihat dulu problemnya di mana. Ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa tahu ya mana yang harus di-scale.
Jadi kalau ternyata problemnya di aplikasi ya teman-teman scale aplikasinya. Ternyata kalau misalnya aplikasinya kok udah di scale banyak, mentok, nggak mau naik. Berarti kita cari bottleneck yang lain. Contohnya, oh kayaknya di database gitu ya. Nah, nanti kalau database-nya kita tahu, ternyata di sini bottleneck-nya, setelah kita naikkan entah itu ke 5, ke 10 gitu ya, ternyata nggak naik RPS-nya. Ya, kan aneh ya. Karena padahal kan traffic-nya harusnya didistribusiin ke semua server, tapi kok dia nggak naik. Nah, karena semua server ini aplikasinya, dia nembak ke database yang sama. Jadi harusnya database-nya dibikin cluster, contohnya replikasi ya, jadi 3 server misalnya, seperti itu. Jadi nanti dia cluster seperti ini, jadi nanti harapannya traffic-nya itu bisa distribusiin. Jadi yang aplikasi ini contohnya ke sini gitu ya, aplikasi ini ke sini, aplikasi yang ini ke sini. Nah, harapannya seperti itu. Nah, cuma memang melakukan scale database secara horizontal memang tidak segampang aplikasi, karena aplikasi itu kan stateless ya, jadi dia tidak nyimpen data, jadi bodo amat ketika kita scale horizontal sebanyak-banyaknya. Nah, kalau database karena dia stateful, dia tuh nyimpen data, jadi kalau teman-teman insert data ke sini, contohnya saya insert data ke sini gitu ya, oke saya ganti warna dulu, saya insert data ke sini. Nah, database di sini kan dia harus sinkronisasi ke 2 server lagi. Jadi dia tuh stateful ya. Jadi dia harus nge-sync datanya. Jadi kadang-kadang beberapa database nggak sanggup misalnya multi-master. Jadi kalau insert harus ke 1 server misalnya. Kalau read boleh ke banyak server. Beberapa database mungkin ada bottleneck seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah dapat bottleneck ya, baru kita mikirin lagi gimana caranya untuk nge-optimize ini. Caranya gimana? Salah satunya adalah, ya kayak tadi misalnya ya, kita bisa misal aja pakai database yang beda. Ya. Atau misalnya kayak tadi, ya, yang di sini ada solusi yang kedua itu pakai caching ya, atau lebih tepatnya mungkin pakai in-memory database misalnya ya. Oke, kita baca di sini yang kedua. Mengacu di poin 1, caching bisa menyelesaikan problem tersebut. Namun, jikalau data yang disimpan dalam cache besar, memori yang akan dipergunakan juga akan banyak untuk menyimpan data tersebut. By the way, saya pakai in-memory caching, Caffeine. Caffeine itu adalah library di Java ya, untuk memory database, in-memory database, tapi di dalam aplikasi Java-nya. Oke, saya sendiri tidak saranin pakai in-memory data seperti ini, kalau nanti aplikasi kita multi server ya. Contohnya, misalnya kita udah punya nih 5 server. Kalau ternyata aplikasi kita disimpannya library-nya pakai in-memory library kayak tadi, itu problemnya adalah nanti data kita akan disimpan di sini, di dalam satu server di sini aja. Jadi di sini. Jadi datanya di sini, dia datanya di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Problemnya apa? Sebenarnya problemnya adalah berarti ketika kita load data ke sini, data di sini belum tentu ada. Jadi di sini tetap lemot juga. Nah, habis itu dia akan makan memori si aplikasinya. Nah, kalau teman-teman salah, contohnya setting di sini, yang library ini yang bikin crash, satu aplikasi kita crash juga. Nah, ya, saran saya sih sebenarnya lebih ke in-memory database ya. Jadi teman-teman terpisah dari aplikasinya. Karena aplikasinya, jadi harapannya dia stateless ya. Jadi dia tidak menyimpan data, termasuk di memori untuk in-memory database itu. Jadi misalnya dia disimpannya di sini contohnya. Jadi ini contohnya pakai Redis atau Memcache contohnya ya. Jadi untuk ngebantu performa database ini teman-teman misalnya untuk bacanya ke sini dulu gitu ya. Jadi untuk bacanya ke sini dulu. Atau beberapa aplikasi saya sempat juga bikin contohnya untuk flash sale gitu ya. Jadi untuk nulis datanya tuh justru ke Redis dulu gitu ya. Jadi nanti secara periodik datanya akan dipindahkan dari Redis contohnya ke database. Jadi contohnya kan database kayak MySQL by default-nya dia tidak support multi-master. Postgre juga by default ya dia tidak support multi-master. Jadi kalau ternyata problem kita ada di insert data, update data, atau istilah itu write data, itu kan mau tidak mau agak susah ya untuk scale database-nya. Jadi kita perlu bantuan contohnya, ya udah simpan dulu di tempat lain, contohnya ke database Redis. Nanti secara periodik dipindahkan ke database aslinya atau Postgre-nya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa lakukan seperti ini juga. Oke, jadi langkahnya sebenarnya udah benar ya, caching ya. Tapi baik lagi, kalau ternyata problemnya di database-nya. Kalau ternyata problemnya
bukan di database, harusnya nggak perlu implementasi caching. Oke, yang ketiga adalah garbage collector. Apa yang perlu diperhatikan supaya memori inti sistem tidak tersedot oleh garbage collector? Garbage collector itu adalah pembersih ya. Jadi justru harusnya dia bukan menyedot memori ya. Dia harusnya nggak pakai memori, justru dia harusnya membersihkan memori. Jadi mungkin ini salah pertanyaan. Karena yang saya tahu setiap variabel itu akan dibersihkan oleh garbage collector. Tapi ketika variabel atau sampahnya yang perlu dibersihkan oleh garbage collector itu ada banyak, maka memori inti sistem akan terpakai. Dan skenario terburuk adalah aplikasinya akan mati. Garbage collector itu akan menghapus data yang sudah tidak terpakai. Artinya apa? Artinya nggak mungkin mati. Kecuali tidak ada yang bisa dihapus. Itu pasti akan mati. Oke, ini harusnya jawaban ini bisa digunakan oleh semua bahasa pemrograman yang punya garbage collector ya, kayak contohnya di Golang atau di Java. Atau di Node.js juga contohnya. Oke, jadi saat aplikasi yang kayak tadi, kayak Java, Golang gitu ya, Node.js, itu dia punya yang namanya heap ya. Jadi saat aplikasi itu nyala, dia punya yang namanya heap. Jadi saat kita bikin objek, contohnya teman-teman bikin objek misalnya. Jadi kita bikin objek. Contohnya teman-teman bikin objek. Yang paling simpel adalah request. Request yang masuk itu kan dibikin objeknya dulu ya, JSON contohnya. Nah itu pasti akan disimpan di heap. Oh teman-teman query ke database contohnya ya. Habis itu hasil respon dari database-nya itu juga disimpan di heap. Ya. Nah, heap ini sebenarnya dia disimpan di real memory ya, tapi di-manage oleh si teknologi yang kita gunakan. Nah, habis itu dia terus gitu ya, disimpan request yang kedua, request yang ketiga, request yang keempat, dan seterusnya. Nah, biasanya ada yang namanya max heap-nya. Contohnya misalnya di Golang itu mungkin teman-teman bisa atur ya max-nya, atau di Node.js juga bisa teman-teman atur, termasuk di Java. Itu bisa teman-teman atur. Nah, nanti harapannya adalah ketika max heap-nya sudah tercapai, contohnya teman-teman set max heap-nya adalah 1 giga gitu ya. Jadi pertama kali running, itu mungkin heap-nya masih kosong. Nah, teman-teman jangan bingung ketika kenapa pertama kali nyala aplikasinya, loh kok bisa langsung makan 1 giga, apakah dia pakai 1 giga? Enggak sebenarnya. Jadi, ini kalau kita bikin grafik ya, ini contohnya grafik memori aslinya. RAM-nya contohnya ya. Contohnya RAM-nya itu misalnya di sini 1,5 GB gitu ya. Lalu teman-teman misalnya running aplikasi Java-nya di set maksimalnya adalah 1 GB. Lalu teman-teman lihat, loh kok tiba-tiba dia waktu running pertama kali langsung 1 GB. Gitu ya. Nah, ini contohnya 1 GB. Ini aplikasinya. Nah, teman-teman nggak perlu bingung ya, loh kok langsung 1 GB? Enggak, ini tuh sebenarnya dia heap. Heap itu artinya apa? Artinya itu sebenarnya ini tuh cuma di booking aja. Sebanyak 1 giga. Real memorinya mungkin di dalam sini ya, ada. Tapi sebenarnya dia masih kecil. Anggap aja di sini cuma 100 mega. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Nah, ketika request-nya masuk, kan data itu masuk ya, disimpan di heap. Jadi nanti heap-nya itu akan naik sedikit demi sedikit. Ya. Isi dari memori di heap-nya dia akan naik sedikit-sedikit terus sampai akhirnya dia nyampe ke ujung ya, ke max heap-nya, nanti baru di sini garbage collector-nya atau major garbage collector-nya itu akan jalan. Nah, ketika jalan, dia akan coba hapus semua data yang ada di heap yang dianggapnya sampah ya, artinya sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak ada memory leak, harusnya dia akan jatuh ke bawah, ke paling bawah. Nah, kalau dia ada memory leak, harusnya dia akan turunnya nggak sampai bawah. Misal aja sampai sini. Nanti dia naik lagi, pas turunnya dia kecil lagi gitu ya. Terus kecil, terus nggak mau turun. Nah, kalau di sini berarti dia ada memory leak. Kalau misalnya ada memory leak, artinya aplikasi kita ada variabel yang bikin memory leak ya. Mungkin itu ada masalahnya. Jadi teman-teman harus debug lagi. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada memory leak, harusnya dia turun ke bawah ya. Jadi kalau kita detailkan, harusnya nanti grafiknya tuh kayak gini ya. Jadi misalnya dari awal dia naik ya. Setelah masuk ke total max heap-nya, dia akan turun. Habis itu dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi memang kayak gitu grafiknya. Nah, tapi secara RAM aslinya di sistem operasi, itu langsung diambil 1 giga. Tapi sebenarnya penggunaannya nggak 1 giga. Dia di dalam sini ada heap-nya. Nah, teman-teman bisa tambahin monitoring tool deh. Ketika teman-teman pakai monitoring tool, teman-teman pengen tahu
real datanya kepake berapa, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, idealnya heap ini bagusnya gitu ya, mungkin sebenarnya nggak ada angka ya, bagusnya mungkin anggap aja 1 jam sekali. Jadi 1 jam sekali dia turun, 1 jam sekali turun. Kalau ternyata terlalu cepat, contohnya misalnya teman-teman tiap 1 menit dia naik ke paling atas, turun lagi, 1 menit naik lagi ke atas, bawah lagi. Itu kemungkinan mungkin memori yang kita kasih terlalu kecil untuk aplikasi kita. Contohnya misalnya teman-teman kasih cuma misalnya gitu ya, 50 mega gitu ya. Nah ternyata kalau 50 mega misalnya tiap 1 menit sekali, ya dia naik, turun kayak gitu. Nah itu mungkin terlalu kecil memori yang kita kasihkan. Nah pertanyaannya emang ada masalah ya kalau kita kasih terlalu kecil? Masalahnya adalah ketika garbage collection itu jalan, dia butuh CPU, dia itu kan algoritmanya CPU intensif ya. Karena dia harus nyari semua data yang yang ada di heap, habis itu dia clear. Nah selain itu, ketika GC itu berjalan, maka aplikasi itu akan nge-freeze, jadi dia nggak akan jalan. Bayangin aja kalau misalnya ada request masuk, dia akan di hold dulu, nggak boleh. Problemnya apa? Artinya kalau terlalu sering nge-freeze aplikasi kita, ya walaupun GC-nya mungkin menurut kita oke, baik-baik aja kok 50 mega karena dia naik turun. Tapi karena dia keseringan nge-freeze, nanti request-nya bakal lambat. Nah, makanya kalau di aplikasi yang ada garbage collection-nya ada problem namanya problem stop the word ya. Jadi stop the word, teman-teman tinggal cari aja stop the word GC ya, garbage collector. Itu banyak banget problemnya. Makanya teman-teman jangan terlalu kecil ya, kalau bisa diidealkan lah contohnya sejam sekali garbage collector majornya jalannya. Ini bisa teman-teman settingnya nggak cuma di Java ya, harusnya di Golang atau juga di Node.js juga bisa. Jadi soal ini harusnya tadi bukan masalah ya, yang ini. Garbage collector itu bukan masalah, justru dia yang memastikan aplikasi kita ada masalah atau enggak. Oke, yang keempat adalah queue atau antrian. Aplikasi yang saya develop sebetulnya sudah multi-threading. Artinya setiap request diproses di thread yang berbeda. Menghilangkan dependensi antar request, alhasil request apapun yang masuk pasti akan langsung diproses. Jadi artinya maksudnya satu request, satu thread gitu ya. Tapi apakah queue masih diperlukan? Apakah kita perlu tetap membatasi sistem untuk memproses request yang masuk? Oke. Kalau kita masih punya batasan limit hardware, maka batasan perlu kita tetapkan. Contohnya kayak gini, satu thread gitu ya, anggap aja satu request gitu ya, kita kayak nggak peduli, kita set thread pool-nya itu unlimited. Artinya kalau ada satu request yang masuk ya, itu akan diproses satu thread. Nah, problemnya adalah gimana kalau ada 1.000 request masuk secara bersamaan. Maka kita akan bikin 1.000 thread di aplikasi kita. Problem nggak? Enggak. Kalau hardware-nya cukup. Satu thread itu kurang lebih konsumsinya 1 mega ya. Jadi, walaupun thread itu nggak ngapa-ngapain, dia udah konsumsi 1 mega. Belum lagi ditambah request-nya, belum lagi ditambah query ke database-nya, belum lagi ditambah bikin respons-nya. Ya, anggap aja 2 mega gitu ya, totalnya yang dibutuhkan, satu request-nya itu. Artinya kalau tiba-tiba masuk 1.000 request, maka aplikasi kita langsung akan makan heap-nya itu sebanyak 2 giga. Nah, problemnya apa? Problemnya hardware yang kita siapkan cukup nggak? Bayangkan kalau kita cuma nyiapin 1 GB gitu ya, 1 GB. Artinya request ini udah nggak akan cukup. Problemnya apa? Problemnya adalah ketika 1.000 request itu masuk, tiba-tiba heap-nya itu masuk ke 1 giga ya di sini, sedangkan request-nya itu belum ya, karena butuhnya 2 giga, maka di sini akan jalan garbage collector-nya. Ketika jalan garbage collector-nya, dia tidak bisa nge-clear data apapun. Kenapa? Karena request-nya belum selesai semua, 1.000-1.000-nya. Nah, ketika request-nya tidak bisa di-clear, maka stop the word-nya akan lama ya, jadi nge-hang-nya akan lama. Nah, problemnya adalah kalau dalam beberapa waktu tidak ada yang bisa dihilangkan, maka dia akan otomatis crash aplikasinya ya. Dia akan crash dan dia akan kena OOM ya. Ini adalah out of memory. Nah, ini problem lagi. Kalau kena aplikasi kita, terutama Java ya, kena OOM, dia langsung crash berhenti. Nah, itu problem. Jadi kalau kita nggak ada batasan itu gampang banget di DDoS-nya ya. Jadi tinggal sesimpel yaudah saya bikin
K6 gitu ya, kirim request 3000 gitu ya, udah langsung nge-crash aplikasinya. Kenapa? Karena tidak ada batasannya. Nah, maka dari itu batasan itu tetap wajib, termasuk antrian ya. Jadi di sini queue itu walaupun aplikasi kita udah multi-thread, tetap ya antara batasan jumlah thread-nya dan juga tambahan antriannya itu juga harus ditambahkan. Jadi di sini kalau teman-teman nanti pelajari ya, thread pool itu ada yang namanya max thread ya, ada min thread, ada juga queue ya, antrian. Nah, ketika max thread itu teman-teman bisa setting maksimalnya. Contohnya misalnya kita set maksimalnya 500 request. Artinya dalam satu waktu itu cuma boleh 500 request. Lalu ada minimalnya. Minimal itu pertama kali jalan aplikasinya, kan kita nggak butuh langsung 500 ya. Mungkin aja di awal cuma butuhnya misal aja 20 thread aja. Nah, nanti dia bertahap. Ketika request-nya naik, baru thread-nya naik. Tapi maksimalnya mentok di 500. Kita nggak kasih lebih. Lalu ada antriannya. Nah, antrian itu buat apa? Jadi ketika max thread-nya itu semuanya sudah lagi kerja, contohnya 500 request itu kerja gitu ya, tiba-tiba ada 500 request lagi masuk. Nah, kita kan pertanyaannya mau diapain 500 request itu? Apakah mau kita reject langsung gitu ya? Nah, biasanya kan enggak ya. Masa ketika kita request tiba-tiba di-reject? Enggak. Biasanya kita akan masukkan ke antrian. Jadi ngantri dulu, suruh nunggu sampai 500 request di awal itu jalan. Nah, biasanya kita akan set queue-nya atau antriannya. Misalnya jumlahnya 10.000 gitu ya. Artinya apa? Artinya request yang masuk itu akan masuk ke antrian sebanyak 10.000. Nah, gimana kalau ternyata antriannya sudah penuh? Nah, baru deh kita reject request-nya. Nah, itu sudah otomatis sama si thread pool-nya ya. Kalau di Java itu sudah setting otomatis ya. Jadi nanti ada max-nya, ada min-nya, ada juga maksimal antriannya. Nah, jadi teman-teman perlu, ini wajib ya, nggak boleh enggak. Kalau teman-teman set unlimited, contohnya thread pool-nya, itu bahaya banget ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba request-nya masuk banyak. Nah, jadi seperti ini. Jadi, balik lagi ya ke performance, apakah memang gitu ya, Java itu lemot misalnya, ya nggak juga gitu ya. Kita harus cek dulu problemnya di mana. Dan baik lagi, ini harus baik lagi ke logic aplikasi kita. Kalau logic aplikasi kita memang udah nggak bisa dioptimalin lagi, contohnya udah teman-teman bilang ini udah paling optimal gitu ya, semuanya udah kencang, database-nya juga udah bagus secara performa, ya strategi tadi yang bisa kita lakukan ya. Jadi teman-teman lakukan horizontal scaling ya, aplikasinya, pengen tahu hasilnya, kalau improve ya udah bagus, selesai, karena ini yang paling gampang. Nah, kalau ternyata udah horizontal scaling, aplikasinya masih tetap bermasalah, kita coba database scaling. Kalau database scalingnya udah oke, ya berarti sudah nggak ada masalah. Kalau ternyata database-nya masih bermasalah, kita akan minta bantuan ya istilahnya itu. Contohnya ke memori database. Nah, kalau contohnya harusnya sih kalau udah sampai sini harusnya udah aman-aman aja ya. Dari saya sih sebenarnya 3 hal ini udah aman ya. Termasuk di banyak kerjaan saya, itu 3 hal ini udah aman. Ya kecuali teman-teman udah pengen sampai ke level detail banget ya. Nah, teman-teman bisa langsung tuning ya. Ini sebenarnya bukan lebih ke tuning ke performance sih. Semua aplikasi harus teman-teman ngerti cara kerja garbage collector, termasuk cara ngebatasin request. Ini kan lebih ke rate limiter juga ya. Jadi gimana caranya dengan spek hardware yang optimal, teman-teman dapat request yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman tidak ada batasan, sebenarnya bisa aja ya udah saya pasang jumlah servernya 200, ya bisa aja sih sebenarnya. Nggak ada yang nggak bisa ya. Cuma masalahnya worth it atau enggak. Kayak gitu. Contohnya tagihan servernya bisa sampai miliaran gitu ya. Sedangkan profit yang teman-teman dapetin nggak sampai segitu gitu ya. Nah, itu juga bahaya. Jadi walaupun horizontal tetap ada limitnya. Ini juga sama ya database. Ini juga sama, Redis juga ada limitnya. Ya, limitnya di mana? Kalau budgetnya sesuai dengan apa yang kita dapetin. Nah, jadi seperti ini ya. Detail tentang Java Performance.